Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara PMB Podcast Minim Budget. Bahas bola, kita ngobrol bola. Oke, hasil pertandingan BRI Superliga Liga 1 Indonesia untuk pekan ke 19, pekan ke 19. Akhirnya Persib Bandung mampu untuk memuncaki klasemen kembali. Sebelumnya Persija Jakarta menang dengan skor 2-0 melawan Persita Tangerang. Akhirnya di hari Sabtu Persib Bandung mampu untuk melibas Persis Solo dengan skor 1-0. Oke, bagaimana Pak Mas Sep? Jalannya pertandingan kemarin gimana? Untuk pertandingan kemarin ya, Persib Bandung lawan Solo itu kita mulai dari ini dulu, dari line up pemain kemarin. Itu Persib Bandung langsung memainkan yang penjaga gawang masih belum bisa diganggu gugat, belum tergantikan, yaitu Teja. Kemudian di lini belakang, Barba mulai dipasang sebagai starter duet dengan Mas Ricardi. Kemudian di kiri ada Eliano dan Kakang. Kemudian yang kemarin sempat kita bahas itu adalah pengganti dari posisi Mark Klok itu kan. Awalnya kita mengira bakal Eliano di posisi itu, ternyata ada Putros yang menggantikan posisi dari Mark Klok ya, karena Mark Klok cedera. Kemudian Adam Alis diduetkan dengan Tom Hai, langsung Adam Alis sebagai starter. Kemudian di posisi wing kirinya ada Beckham dan Baros ya. Kemudian untuk strikernya langsung Andre Jung ya. Iya, kemarin menarik dari sisi line up kemarin itu yang kita gadang-gadang bakalan di tengah ya, Tom Hai sama Eliano. Ternyata pemain timnas dari Irak yang biasa menyisir sisi kanan digeser ke tengah oleh Fatih Bojan Hodar. Benar. Itu menurut Mas Sep gimana nih Om, permainan Putros di lini tengah berduet dengan Tom Hai? Sejauh kemarin pertandingan ya, yang saya lihat itu bisa mengantisipasi atau kekurangan dari ibaratnya ketika satu pemain misalnya cedera, kayak Mark Klok kemarin kan tidak bisa main. Nah sebetulnya kan pilihan itu banyak ya. Ada Eliano juga bisa di situ. Ternyata ada sebuah kejutan, Putros yang dimainkan, walaupun memang Putros juga sama seperti Eliano bisa dimainkan sebagai di bek kiri atau bek kanan, kemudian bisa di gelandang bertahan juga. Nah awalnya kan kita menyangka bakal Eliano nih diposisikan dimajukan ke tengah, ternyata yang dimajukan itu adalah si Putrosnya. Nah kemudian berduet dengan si siapa di tengahnya itu adalah Tom Hai. Adam Alis. Adam Alis lebih ke attacking-nya kemarin. Adam Alis lebih ke attacking midfielder-nya. Tom Hai berkreasi di tengah bersama dengan Putros sebenarnya. Kenapa Putros itu? Karena Putros dan Eliano itu bisa saling bertukar mungkin. Di babak pertama Persib langsung inisiatif untuk menyerang. Iya, Persib menekan. Menit kedua sudah mendapatkan peluang lewat Andre Jung ya. Benar. Menit kedua udah menit kedua langsung menekan Persib Bandung. Karena memang Persib butuh menang. Betul. Karena saingan terberatnya Persija menang juga. Di pertandingan sebelumnya ya. Iya, pertandingan sebelumnya Persija sudah menang. Mau nggak mau Persib ini harus keluar menekan terlebih dahulu. Terlebih lagi Persis Solo itu kan posisinya sekarang ada di bawah. Jadi inisiatif serangan memang lebih oleh Persib Bandung. Nah, untuk pertandingan kemarin juga kan ada yang menarik ya, selain permainannya ada beberapa pemain yang ternyata Persis Solo juga bisa, pemain baru lah ibaratnya, bisa langsung dimainkan. Kemudian untuk pemain yang dari Persib kan, yang 2 pemain itu yang dia sama Purjawa itu memang benar tidak dibawa ya, atau belum bisa dimainkan di Solo itu. Nah kemarin ketika beberapa peluang di babak pertama itu mulai menekan terus sampai si tuan rumah agak kesulitan untuk bisa mengimbangi serangan-serangan dari Persib Bandung seperti itu. Iya. Oke. 0-1 ke skornya dicetak oleh Andre Jung itu sebenarnya
sedikit Nah, yang rame. berbau offset ya, berbau offset. Apa maksudnya tuh kalau misalnya tapi kan ada VAR ya kan dicek VAR juga Betul. tidak offset sebetulnya. Tapi untuk 2 pertandingan terakhir ini Persib itu dua-duanya lewat skema serangan dari sayap. Kemarin Baros juga sama, sekarang umpan cantik dari Eliano diselesaikan oleh Edejum. Nah, gimana itu penampilan Edejum sendiri gimana tuh? Nah, untuk jadi gini, ada yang menarik dari Persib Bandung itu gini ya. Memang untuk musim sekarang, bukan musim sekarang lagi sih, dari beberapa musim setelah ditangani Bojan Hodak itu, Persib itu cenderung lebih menguatkan dari lini belakang. Ya betul. Di musim sebelumnya ada duet yang siapa sih Alberto dengan Nick gitu. Kemudian di musim selanjutnya ada si Nick dengan si Gustavo Prangka yang Malur. Kemudian di musim sekarang itu ada duet yang sebenarnya kalau musim sekarang lebih banyak variasinya ya, bisa Matri Cardi dengan Julio Cesar, kemudian bisa Matri Cardi dengan si Barba. Nah, yang menarik untuk musim sekarang itu yang menit bermainnya lebih banyak di antara itu adalah si Matri Cardi. Ya. Matri Cardi itu bisa dengan Julio Cesar, bisa dengan si Barba. Nah, dari beberapa hampir 19 pertandingan sampai kemarin itu ya, Matri Cardi itu baru sekali mengantongi kartu kuning. Nah, itu pemain menurut saya sih pemain belakang yang sangat rapih mainnya rapi banget. Jarang-jarang sekali pemain belakang mendapatkan kartu kuning hanya satu. Biasanya kan minimal ada beberapa kartu merah atau bisa jadi kartu merah kena gitu kan. Nah, ini bagus sekali di permainan si Matri Cardi ini. Ya memang untuk di tahun sekarang itu melihat lini belakang Persib Bandung itu solid bukan kepalang. Selain solid juga mentalnya baja sama dewasa. Jarang sekali mereka terpancing, apalagi Julio Cesar sama Matri Cardi itu tenang, kalem. Barba yang kemarin tuh yang agak sedikit meledak-ledak itu Barba Barba masih agak sedikit meledak-ledak, entah kenapa itu. Tapi ya memang sebenarnya ada yang meledak-ledak, ada yang kalem, itu dibutuhkan juga dalam tim seperti itu. Ditambah lagi kemarin penampilan dari Eliano sendiri memang tidak buruk dan bagus menurut saya karena asisnya bisa diselesaikan oleh Henry Joe seperti itu. Pergantian pemain siapa aja yang masuk, Om? Untuk pergantian pemain itu kemarin ya yang dimainkan itu yang main pertama itu pergantian posisi pemain itu yang di babak pertama sih belum ada pergantian ya. Kemudian yang digantikan itu adalah siapa tuh Ramon di babak kedua seperti biasa untuk Persib Bandung memasuki babak kedua itu langsung memainkan Ramon menggantikan Andre Jung, kemudian Kakang digantikan dengan Dewangga karena kan setiap pertandingan harus memasukkan pemain yang 23 kemudian Kakang juga udah mulai kedodoran ya. Akhirnya Dewangga dimasukkan untuk merotasi dengan Kakang Rudianto. Nah, itu di awal-awal babak kedua karena Bojan itu lebih cenderung ketika dia babak pertama dengan situasi bisa membaca permainan, nah babak kedua itu langsung ada perubahan yang signifikan. Melihat si Andre Jong sudah mencetak gol, langsunglah masukkan Ramon dengan tenaga baru, mudah-mudahan sih bisa menghasilkan lebih dari peluang. Terus juga Apro Dewangga, ada Dewangga pun menyisir di sisi kiri pertahanan. Dia menggantikan Kakang. Perannya kalau misalnya Apro Dewangga itu memang lebih menekan. Dia juga mendapatkan satu peluang. Benar itu. Dapat satu syuting dia. Ada satu syuting tapi tidak ditepis sebenarnya. Tapi udah cukup bagus loh untuk level. Ada keberanian ya untuk Dewangga. Seperti biasa Dewangga punya syutingan yang bagus. Jadi kemajuan permainan Dewangga udah mulai bagus dan awal-awal kan sebetulnya Dewangga itu kurang menit bermain di Persib Bandung. Nah, akhirnya dia bisa buktikan, dikasih kesempatan dan sampai pertandingan kemarin dia udah mulai menit bermainnya di Persib itu udah mulai banyak lagi Apia dan Dewangga itu. Nah, setelah itu juga ada yang masuk lagi. Kalau dari Persis Solo, Arkan Kakak masuk menggantikan Niko ya. Niko. Nah, menit 59 Tomai kena kartu kuning.
Nah, itu ada momen menarik ya di pertandingan itu, momen Tom Hai sedikit emosi ya, sedikit emosi kepada wasit ya. Dia sampai kena kartu kuning, akhirnya sempat itu tuh diredam juga oleh si Barba ya. Nggak tahu tuh, beberapa pertandingan, hampir setiap pertandingan sebetulnya selalu aja ada gestur emosi di setiap pertandingan si Tom Hai ya. Karena menurut saya sih, jadi mungkin gini, ketika rekan-rekannya belum bisa mengimbangi permainan dan skor masih belum aman, ibaratnya Tom Hai selalu memberikan semangat kepada rekan-rekannya seperti itu. Suka terlihat ada sedikit ketidakpuasan terhadap rekannya sebenarnya kalau Tom Hai. Tapi memang gayanya mungkin beda, dia menggebu-gebu supaya menyemangati pemainnya seperti itu. Nah, lalu ini pemain kesayangan saya nih, Luciano. Iya. Masuk juga dia menggantikan Adam Alis di menit ke-73. Iya. Dia mungkin untuk mendapatkan kembali atmosfer bermain ya, kan kemarin sempat di parkir ya. Iya, karena Luciano beberapa pertandingan nggak main itu dia sempat cedera, lumayan agak lama juga. Makanya untuk posisinya di tengah itu dirotasi dengan Adam Alis, dan Adam Alis juga tidak bermain buruk ya, mainnya stabil dan bagus. Jadi biasanya gitu, ketika si Bojan Hodak misalnya permain ini baru selesai cedera, dia tidak akan langsung memberikan menit bermainnya full. Dia entah itu masuk 10 menit dulu atau beberapa menit dimulai dari babak kedua, jadi tidak langsung line up starter, nggak bisa seperti itu. Kalau Bojan kebiasaannya seperti itu. Jadi setelah cedera misalnya, dia hanya main ke 15 menit sebelum selesai, atau hanya main 20 menit seperti itu. Iya, di Eropa memang seperti itu, supaya untuk dia pemain-pemain baru, pemain-pemain yang baru sembuh dari cedera, pasti diberikan menit bermainnya tuh tidak langsung full, tapi biasanya 15 menit akhir atau mungkin 10 menit akhir seperti itu. Febri Haryadi main dong. Nah, kemarin Febri Haryadi akhirnya bisa bermain lagi, bisa merebut lagi di babak kedua yang menit 72 masuk menggantikan Beckham Putra. Nah, kemudian ban kapten juga langsung diberikan ke Febri Haryadi. Penampilannya di babak kedua itu lumayan bagus juga ya. Ada beberapa momen yang umpan-umpannya Febri Haryadi dan hampir juga memberikan assist ya di beberapa momen itu. Cuman masih agak sedikit, mungkin sentuhannya belum kembali normal ya. Ketika dia harusnya memberikan umpan masih jadi akhirnya kehilangan momen, akhirnya bisa direbut lagi oleh para pemain Persis Solo. Cuman kalau misalnya Febri Haryadi benar-benar fix ke performa yang terbaiknya, itu bisa jadikan juga untuk alternatif serangan di sebelah kanan sebenarnya. Iya, gitu. Sebelah kanan dia gayanya gaya Ruben di Belanda. Benar. Sisir kanan, Kevin ke tengah. Kalau Febri udah zaman Luis Milla dia bagus. Pokoknya di zaman jayanya itu Febri Haryadi udah dari kanan masuk ke tengah langsung kasih shooting tuh, waduh keren banget itu. Gaya Ruben lah. Kayak gitu. Nah, Tom Hai juga terakhir diganti nih sama siapa? Sama Robby Darwish di menit-menit ke 89. Itu kayaknya hanya untuk supaya aman untuk menang kartu biru. Benar, karena kan Tom Hai kan udah pertahanan babak kayak gitu, kedua itu kan udah kena kartu kuning. Kemudian juga serangan dari kiri dari kanan Persib sudah dimulai coba tapi belum beruntung. Akhirnya Robby Darwish seperti biasa dimasukkan untuk mengamankan ketika ada lemparan-lemparan di dekat-dekat area sepertiga pertahanan lawan lah, seperti biasa. Dan itu kan hampir aja Robby Darwish itu kan memberikan assist juga, cuman masih bisa di-tips oleh si penjaga gawang Persis Solo. Nah, itu hampir aja si penjaga gawang Persis Solo itu kan ada momen dia momen ada blunder ya. Cuman sayang itu Beckham belum bisa memaksimalkan tendangan dari luar kotak penalti dari blunder penjaga gawang itu. Kemudian dia berebut dengan Ramon, akhirnya out, dan Ramon langsung berikan ke Beckham. Hampir aja terjadi kesalahan fatal itu dari si penjaga gawang. Cuman tendangannya belum bisa maksimal. Sedikit ke atas. Tapi mengomentari siapa permainan Ramon kemarin itu yang saya beberapa kali melihat. Kekurangan Ramon ini menurut saya adalah sering berantem sama bola.
benar. Jadi postasnya itu masih kayak tembok gitu berdua. Jadi ada momen sebetulnya peluang bagus itu, umpan sudah pas, cuman prestasnya itu kadang-kadang jadi lebih jauh dari kakinya aja, akhirnya tidak terkejar dan kerebut oleh lawan gitu. Kemarin juga ada tuh satu momen si Ramon itu udah dikasih umpan bagus, tapi dia bolanya terlalu jauh, sedikit jauh. Itu andai saja itu bisa dikuasai dengan pas, itu bisa, karena back lawan itu udah ketinggalan, akhirnya karena kontrolnya jauh bisa kerebut juga. Oh iya, kiper Persis Solo tuh pemain luar ya, saya lupa. Cadangannya yang dari dulu timnas U23 itu. Ini saya menarik kemarin itu ban kapten Persib Bandung. Biasanya kan ban kapten itu kalau tidak Marco kan ke Teja. Ini kemarin ke Beckham dan diserahkan kepada Febri. Ini ada isu-isu apa nih? Ya enggak sih, kalau biasanya kan untuk ban kapten Persib itu yang pertama, kalau misalnya kalau Klopp udah pasti ya, sama Klopp kan kapten utama. Nah kalau misalnya Klopp tidak main, berarti kan antara Beckham atau Teja. Kalau dulu sebelum Beckham dan Teja itu dulu ada Deddy Kusnandar. Oh ya, Deddy Kusnandar itu udah wakil kaptennya itu sebetulnya. Nah untuk kapten pas kemarin Marco nggak ada, masukkan ke Beckham ya, karena tetap Beckham itu kan biar pemain senior juga di Persib Bandung lah, ibaratnya dia putra daerah juga, kemudian main cukup lama. Nah kemudian setelah Beckham diganti itu kan dia langsung ke Febri Haryadi. Nah Febri Haryadi lebih senior lagi dari Beckham. Nah itu menariknya dari situ, jadi ketika si kapten Persib Bandung itu lebih ke pemain-pemain yang asli dari Persib, selain dari Marco gitu. Walaupun ini kan masih ada Ahmad Supriyanto. Kalau Jupi. Cuman saya sempat melihat satu media terkait dengan Febri Haryadi. Dijadikan kapten itu untuk perpisahan karena isunya dia mau ke Persis Solo. Kalau tidak salah itu Persis Kediri. Yang saya baca ke Persis Solo. Persis Kediri atau Persis Solo, saya kalau nggak salah ya. Persis Solo soalnya ada bannernya itu. Nah betul. Yang kemarin sebenarnya gini, menarik juga. Kalau misalnya ini kan bursa transfer itu belum ditutup ya, sampai tanggal 6, sampai hari Jumat besok berarti ya, di pekan ke-20 penutupannya itu hari Jumat tanggal 6. Nah ini mengenai isu-isu yang rame ya, Febri Haryadi rame juga digosipkan, betul. Kemudian yang pernah kita bahas Ramon. Ya kan. Nah karena beberapa pertandingan, sampai pertandingan kemarin pun di beberapa pertandingan Persib itu lini yang sekarang jadi sorotan adalah lini depan ya. Mungkin untuk lini belakang udah tidak bisa diragukan lagi lah, ibaratnya mewah sekali untuk lini belakang ya. Tapi untuk lini depan di beberapa pertandingan, 5 pertandingan lah. Pertama lawan PSM Makassar ini cetak 1 gol. Kemudian Persik Kediri 1-1. Kemudian lawan Persija 1-0. Kemudian dia 1-0 juga. Nah yang terakhir lawan Solo 1-0. Jadi ada kecenderungan atau ada indikasi yang menjadi sorotan sekarang itulah lini depannya Persib. Sementara Bojan kemarin dari dari interview sebelum pertandingan itu, kita tidak ada masalah, hanya saja mungkin striker Persib itu sedang ada cedera, jadi mereka belum kembali ke top performanya. Jadi itulah pembelaan dari Bojan sih seperti itu. Cuman ya tetap aja. Nah yang menariknya juga ketika di lini depan tidak bisa mencetak gol, itu bisa dari bisa jadi kemarin aja si Berginho bisa mencetak gol, kemudian Adam Alis bisa. Nah itu kelebihan dari Bojan Hodak, itu kecerdikannya itu. Sebenarnya melihat Bojan Hodak tuh kayak melihat Chelsea atau Inter Milan zamannya Mourinho. Tidak parkir bus, tapi memang cenderung 1-0 yang penting menang. Pertahanannya kuat. Zaman-zaman Peter Cech saat itu sempat memecahkan rekor di UCL, tidak clean sheet berapa. Sekarang sudah 3 pertandingan Teja ini clean sheet nih. Bahkan sudah 11 pertandingan clean sheetnya itu. Clean sheet 11 pertandingan, 3 pertandingan berturut clean sheet. Betul.
Seperti itu. Oke Om, selanjutnya Persib lawan mana nih Om? Nah, next itu untuk di pertemuan nanti ke pekan ke-20 ya, tepatnya tanggal 6 kalau nggak salah. Itu nanti Persib akan menjamu ya, balik lagi main di kandang akan dengan Maluku United. Wah, Nah, ini nah, mungkin main di sini ada aroma akan nanti next Alma balas dendam betul dari ya. kandang Maluku Nah, kita banyak kembalinya kalah 2-0. sang mantan lah ibaratnya kayak begitu, mantan-mantan yang pernah membawa Persib gelar juara back to backnya ada Ciro, DDS, Gustavo Franca akan jadi momen. Ya karena di pertemuan pertama sendiri Persib Bandung kalah 0-2 dengan Maluku. Oke, untuk minggu depan kita cek atau kita prediksi pertandingannya di video selanjutnya. Ini ada berita gosip-gosip apa nih di luar pertandingan Persis Solo dan Persib Bandung? Kita bahas mengenai karena kan bursa transfer masih berlangsung. Sekarang juga masih ramai ya, ramai diberitakan ada beberapa pemain yang diisukan masih tetap digosipkan akan merapat ke Persib Bandung. Di antaranya yaitu karena yang ramai sekarang itu kan kelemahan dari Persib Bandung di lini depan, makanya sekarang ramai diberitakan beberapa akun media sosial itu akan masuk pemain depan. Dari mana nih? Nah itu pemain asing, tentunya pemain asing. Jadi ada satu pemain di Liga Indonesia, dia masih dimain di sebuah klub yang sekarang papan atas lah, klubnya itu papan atas, nanti bisa bobotoh cek sendiri lah ya. Ada seorang pemain yang sekarang timnya itu di papan atas, isunya akan dijual, Wah, itu akan dijual. Pemain itu benar bagus sekali, penampilannya bagus sekali, dan sekarang timnya itu ada di papan atas. Berarti kayak di Borneo. Nah, bisa dicek lah nanti sendiri sama Boboto ya. Yang sekarang lagi ramai itu siapa pemain itu. Jadi dia sekarang digosipkan akan dijual. Nah, sekarang yang ramai diberitakan itu adalah 3 tim yang ingin meminangnya, yaitu yang pertama Dewa United, kemudian satu lagi Persija, dan satu lagi Persib. Nah, pasti yang santer diberitakan itu adalah Persib. Tapi kuota pemain asing Persib masih ada jatah. Nah, untuk kuota pemain asing Persib itu kan udah cukup ya. Jadi kalau misalnya Persib ingin menambah pemain asingnya, berarti harus ada yang dipinjamkan atau dikeluarkan dulu dari skuad. Nah, apakah gosip sebelumnya juga si Ramon akan ramainya kan sebelumnya itu Ramon akan ke Arema. Cuman nggak tahu nih. Kalau saya sih feeling saya Barba keluar. Feeling sih ya, karena bukan melihat ini ya sih, bagus Barba mainnya bagus gitu, tapi dari segi keperluan tim striker 2 tuh masih kurang. Betul. Apalagi kita main di ACL 2 ya. Kalau di ACL 2 itu minimal punya 3 striker lah gitu. Jadi untuk gantiannya, karena Andre Jung sama Ramos ini kan tipenya hampir mirip. Kalaupun misalkan harusnya nambah 1 orang lagi, kalaupun dibuang ini takutnya ada yang cedera atau kelelahan atau seperti apa. Nah, kalau di belakang itu kan udah bagus-bagus lah istilahnya. Benar. Jika nama lawan Micen Hijige aman. Soalnya untuk di Eliano bisa, Putros bisa. Terus ada Kakak. Terus ada pemain si Dion. Yang baru lagi ya. Luciano, kayaknya masih aman. Terus belum lagi yang sekarang yang paling mewah itu kan PSG. Iya, Kurjawa itu udah pasti tambah mewah lagi. Nah, makanya kadang-kadang gini, Persib itu di detik-detik terakhir itu masih bisa ada perubahan skema pemain keluar dan masuk loh. Iya. Itu biasanya di detik-detik terakhir, bisa ibaratnya hari ini tanggal 5, besok tanggal 6 terakhir, itu bisa aja masih ada pemain yang wilujeng sumping atau hatur nuhun. Nah, itu menarik untuk dinantikan. Ya, jangan sampai terkecoh dengan wah ini beberapa hari lagi bursa transfer selesai nih, Persib belum bisa seperti itu juga. Bisa saja di detik terakhir Persib mengumumkan pemain baru dan menjual yang ada gitu, bisa saja seperti itu. Bisa jadi juga Haji Benzema datang. Nah, bisa. Kalau tahu isinya Benzema tahu. Benzema nggak diperpanjang kontrak. Kalau misalkan
boleh diperpanjang kontrak tapi dibayar aku foto aja. Bisa kayak gitu juga. Iya kan istilahnya nggak tahu lah namanya Wahaji mah lagi Kumu dan koleganya tahu-tahu bisa mendatangkan pemain-pemain yang memang berkualitas buat Persib. Betul. Oke, cukup sekian untuk episode hari ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke, terima kasih. Terima kasih.